Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menjumpai Anda di Sahabat Matematika channel belajar matematika yang keren, yang selalu menyajikan konten pembelajaran yang disajikan, dibahas secara tuntas dan jelas sehingga benar-benar berkualitas. Kesempatan kali ini kita akan menemani Anda untuk belajar bersama masih seputar bentuk akar. Yang episode kali ini kita akan belajar tentang merasionalkan penyebut bentuk akar, baik penyebutnya berupa suku tunggal maupun lebih dari satu suku yang memuat bentuk akar. Karena itu siapkan pikiran, hati dan diri Anda untuk benar-benar fokus hadir mengikuti pembelajaran di channel ini. Luruskan niat, jangan sampai Anda salah pasang niat. Bertanyalah pada diri Anda hadir di channel ini untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan kefahaman, atau sekedar beban melaksanakan tugas dari guru. Ingat, apa yang Anda niatkan, itu yang akan Anda dapatkan, tidak lebih. Maka dari itu, luruskan niat, bersihkan hati, agar Anda mendapatkan sesuatu dari channel ini. Berikutnya, bila Anda ingin mendukung channel ini, sementara Anda belum subscribe, silakan Anda tekan tombolnya, kemudian like dan komen serta share. Itu semuanya tentu sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Namun demikian, bila tidak berkenan tidak mengapa, kami sampaikan terima kasih dan kami apresiasi. Mari kita ikuti pembahasannya. Pembahasan materi dan juga pembahasan soal terkait bentuk akar yang untuk edisi kali ini adalah merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Jadi yang kita bicarakan nanti bentuk pecahan yang penyebutnya berupa bentuk akar atau memuat bentuk akar. Ingat, sebagai pengetahuan prasyarat untuk pembahasan pada submateri ini, yang pertama, bahwa akar kuadrat dari A dikuadratkan sama dengan akar A dikali akar A, hasilnya adalah A. Dengan catatan A bukan bilangan negatif. Yang kedua, perkalian dalam kurung P ditambah Q dikali dalam kurung P dikurangi Q, hasilnya sama dengan P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Materi tentang bentuk aljabar. Bentuk P kuadrat dikurangi Q kuadrat disebut dengan selisih kuadrat. Maka kalau kita memiliki bentuk perkalian dalam kurung akar A ditambah B dikali dalam kurung akar A dikurangi B, akan sama dengan akar A dikuadratkan dikurangi B dikuadratkan. Dasarnya ini P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Akar A kita pandang sebagai P dan B nya kita pandang sebagai Q. Kemudian jika kita memiliki bentuk dalam kurung akar A ditambah akar B dikali dalam kurung akar A dikurangi akar B, akan sama dengan akar A dikuadratkan dikurangi akar B dikuadratkan. Dikatakan bahwa yang pertama, akar A ditambah B
adalah sekawan dari akar A dikurangi B, dan sebaliknya akar A dikurangi B sekawan dari akar A ditambah B. Kemudian akar A ditambah akar B sekawan dari akar A dikurangi akar B, dan sebaliknya pula. Nah, dari sifat-sifat ini akan menjadi modal kita untuk merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Apa itu merasionalkan penyebut? Yang dimaksud merasionalkan penyebut adalah menyatakan suatu pecahan yang penyebutnya memuat bentuk akar menjadi bentuk pecahan yang penyebutnya bukan bentuk akar atau penyebutnya bilangan rasional. Maka disebut merasionalkan penyebut. Yang pertama, untuk pecahan yang penyebutnya suku tunggal bentuk akar. Seperti ini. Bentuk pecahan A per akar B, penyebutnya suku tunggal dan merupakan bentuk akar. Bagaimana cara merasionalkan? Caranya kita tulis A per akar B sama dengan A per akar B. Kita kalikan dengan akar B per akar B, yang mana akar B ini merupakan penyebut dari pecahan aslinya. Nanti lebih jelas melalui soal. Contoh, sederhanakan pecahan 3 per akar 6. Ya udah, ikuti tadi prosedur tadi. 3 per akar 6 sama dengan 3 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Penyebut per penyebut dari sini. Pak, akar 6 dengan akar 6 dicoret saja. Nah, kalau dicoret ya kembali lagi, nggak ada gunanya. Lah terus untuk apa, Pak? Kan itu kalau dicoret hasilnya 1. Ya, 1. Ini tujuannya untuk merubah penampilan yang semula penyebutnya bentuk akar agar nanti penyebutnya bukan bentuk akar. Walaupun dikalikan akar 6 per akar 6 itu nilainya 1, tidak merubah nilai pecahan, karena memang tujuan kita bukan merubah nilai pecahan. bahwa akar 6 per akar 6 itu hasilnya, bahwa akar 6 per akar 6 itu adalah nilainya 1, memang benar. Nah, tujuan kita mengalihkan akar 6 per akar 6 ini bukan untuk merubah nilai, tetapi untuk merubah tampilan yang semula penyebutnya berbentuk akar menjadi bilangan bukan bentuk akar atau bilangan rasional. Nah, caranya pembilang kalikan pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilang karena pembilangnya adalah bilangan rasional dikalikan bilangan bentuk akar, tinggal ditempelkan saja. Sedangkan penyebutnya berdasarkan yang sudah kita pelajari di depan, akar 6 kali akar 6 hasilnya adalah 6. Nah, menjadi 3 akar 6 per 6. 3 per 6 kita sederhanakan, nah, menjadi akar 6 per 2 atau setengah akar 6. Kita beri contoh lagi. Nomor 2. Sederhanakan pecahan 12 per 5 akar 3. Kita tulis dulu.
Ya. 12 per 5 akar 3 sama dengan 12 per 5 akar 3 kali akar 3 per akar 3. Loh Pak, kok tidak penyebut kali penyebut? Kok 5-nya tidak ikut? 5 diikutkan boleh, tapi 5-nya dicorek, kan jadinya 1. Ya tapi yang akar 3-nya kok tidak dicorek? Karena akar 3 ini ada fungsinya, yaitu untuk mengeluarkan bilangan 3 dari dalam akar pada bagian penyebut. Maka daripada 5 kita tulis, itu malah bikin ribet. Tidak perlu kita tulis, cukup kita ambil akar 3-nya saja. Nah, menjadi 12 akar 3 per 5 tetap 5, akar 3 kali akar 3 adalah 3. 12 dibagi 3 adalah 4. Maka bentuk sederhananya menjadi 4 akar 3 per 5 atau 4 per 5 akar 3. Ya, ini tadi 2 contoh soal terkait merasionalkan penyebut dari pecahan yang penyebutnya merupakan suku tunggal bentuk akar. Kita lanjutkan nomor 2, pecahan yang penyebutnya suku 2 dan memuat bentuk akar. Sebagai bentuk yang mungkin A, yaitu A per akar B ditambah C. Cara merasionalkan adalah kita tulis A per akar B ditambah C sama dengan A per akar B ditambah C dikali dalam kurung akar B dikurangi C per dalam kurung akar B dikurangi C. Perhatikan di sini pengalinya adalah bentuk pecahan sekawan dari penyebut per sekawan dari penyebut. Jadi yang kita gunakan adalah bentuk sekawan dari penyebutnya. Demikian juga kalau misalnya penyebutnya kedua-duanya bentuk akar, ya caranya sama, kita kalikan dengan sekawannya. Bentuk pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama, yaitu sekawan dari penyebut soalnya. Baik, kita coba ke contoh-contoh soal. Yang pertama, bentuk sederhana dari pecahan 14 per akar 2 ditambah 3. Maka cara merasionalkan 14 per akar 2 ditambah 3 sama dengan 14 per akar 2 ditambah 3. Sekawan dari akar 2 ditambah 3 adalah akar 2 dikurangi 3. Maka kita kalikan akar 2 dikurangi 3 per akar 2 dikurangi 3. Bagian pembilang kita kalikan dengan menempelkan bilangan 14 di depan kurung. Sedangkan bagian penyebut kita gunakan sifat selisih kuadrat. Yang atas menjadi 14 kali dalam kurung akar 2 dikurangi 3. Penyebutnya akar 2 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ingat, P plus Q dikali P min Q sama dengan P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Maka akar 2 ditambah 3 dikali akar 2 dikurangi 3 adalah akar 2 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Bagian penyebut kita hitung. Akar 2 kuadrat adalah 2. 3 kuadrat 9. 2 dikurangi 9 min 7. 14 dibagi min 7 adalah min 2. Kita gunakan perkalian sifat distributif, maka menjadi negatif 2 akar 2 ditambah positif 6. Negatif 2 kali akar 2, negatif 2 kali positif 3. Atau boleh kita tukar sukunya, positif kita taruh di depan, menjadi 6 dikurangi 2 akar 3.
Bisa dipahami ya? Baik, kita tambah lagi contoh soalnya. Kalau 1 belum apa-apa. Nah, sekarang ini bentuk pecahan 6/2 akar 5 dikurangi 4. Di sini bentuk akarnya punya bilangan di depan akar. Nah, kita tulis 6/2 akar 5 dikurangi 4 sama dengan 6/2 akar 5 dikurangi 4 kalikan bentuk sekawan per bentuk sekawan dari penyebut. Bentuk sekawan dari 2 akar 5 dikurangi 4 adalah 2 akar 5 ditambah 4. Bilangan yang di luar akar kita ikutkan kalau bentuk sekawan karena ini merupakan satu kesatuan. Nah, bagian atas kita tempelkan, bagian bawah gunakan sifat selisih kuadrat. Nah, menjadi 6 kali dalam kurung 2 akar 5 ditambah 4. Penyebutnya 2 akar 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Maka menjadi yang bagian pembilang tetap penyebutnya 4 kali 5. 4 adalah 2 kuadrat. 5 adalah hasil dari akar 5 kuadrat. 16 hasil dari 4 kuadrat. 4 kali 5 20. 20 dikurangi 16, pembilangnya tetap. Bagian penyebut kita sederhanakan menjadi 20 dikurangi 16 adalah 4. 6 dalam kurung 2 akar 5 plus 4 per 4. 2 akar 5 plus 4 ada faktor sekutu yang sama yaitu 2. Duanya kita keluarkan dengan cara yang di dalam kurung kita bagi. 2 akar 5 kita bagi 2, 4 kita bagi 2, duanya keluar dari dalam kurung. Nah, menjadi 6 kali 2 dalam kurung akar 5 ditambah 2 per 4. 6 kali 2 kita sederhanakan menjadi 12. 12 per 4 adalah 3. Maka hasilnya menjadi 3 kali dalam kurung akar 5 plus 2. Atau dengan sifat distributif kita kalikan ke dalam 3 akar 5 ditambah 6. 3 kali akar 5, 3 kali 2. Contoh nomor 3. Bentuk sederhana dari pecahan akar 2 per 3 dikurangi akar 5. Caranya sama. Kalikan bentuk sekawan dari 3 dikurangi akar 5 adalah 3 plus akar 5. Bagian pembilang kita tempelkan mendekat menjadi akar 3 kali dalam kurung 3 plus akar 5. Bagian penyebut kita nyatakan sebagai bentuk selisih kuadrat menjadi 3 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat. Penyebut selalu bentuk selisih kuadrat, ingat-ingat. Kita hitung. Yang bagian penyebut 3 kuadrat 9, akar 5 kuadrat adalah 5. 9 dikurangi 5 4. Menjadi akar 2 dikali dalam kurung 3 plus akar 5 per 4. Tidak ada faktor yang bisa dibagi dengan 4, maka akar 2 kita kalikan dengan sifat distributif ke dalam kurung. Kita peroleh 3 akar 2 ditambah akar 10 per 4. Dari mana akar 10? Dari akar 2 dikali akar 5. Sama dengan akar 2 kali 5 yaitu 10. Nah, begitu. Ini sudah bentuk yang paling sederhana dari hasil merasionalkan pecahan yang diminta ini. Nah, dengan demikian hasil akhirnya bisa kita nyatakan 1/4 kali dalam kurung 3 akar 2 ditambah akar 10. Dan saya tambah satu lagi bonus, nah, biar lebih jos. Ya,
Nah, bentuk sederhana dari pecahan 34 per akar 3 ditambah 2 akar 5 relatif lebih kompleks. Cara merasionalkan berpikirnya sederhana. Selalu dikalikan sekawan dari penyebut per sekawan dari penyebut. Sekawan dari akar 3 plus 2 akar 5 adalah akar 3 dikurangi 2 akar 5. Maka kita tulis seperti ini. Jadi 34 per akar 3 ditambah 2 akar 5 dikali sekawan per sekawan. Seperti yang sudah kita lakukan pada soal-soal sebelumnya, sama persis. Kalikan pembilangnya menjadi 34 kali dalam kurung akar 3 min 2 akar 5, penyebutnya selisih kuadrat, yaitu akar 3 dikuadratkan dikurangi 2 akar 5 dikuadratkan. Bagian penyebut kita hitung. Hasilnya adalah 3 dikurangi 4 kali 5. 4 adalah 2 kuadrat dan 5 adalah hasil dari akar 5 dikuadratkan. Hati-hati di sini. Tidak boleh 3 dikurangi 4 dulu, karena ini ada perkalian, harus didahulukan perkaliannya. Maka menjadi 34 dalam kurung akar 3 dikurangi 2 akar 5. Pembilangnya tetap, penyebutnya 3 dikurangi 20 ya. Bukan 3 dikurangi 4, hasilnya 1 kali 5, bukan. Hati-hati. Perkalian didahulukan walaupun di belakang. Nah, sekarang baru kita hitung 3 dikurangi 20 adalah negatif 17. Sekarang kita perhatikan bilangan yang di luar akar bagian pembilang 34, penyebutnya negatif 17. 34 bisa dibagi negatif 17, hasilnya negatif 2. Maka hasilnya sama dengan negatif 2 dikali dalam kurung akar 3 dikurangi 2 akar 5. Atau ingin kita buka kurungnya, kita kalikan dengan sifat distributif. Nah, menjadi negatif 2 akar 3 ditambah 4 akar 5. Negatif 2 dikali negatif 2 akar 5 itu positif 4 akar 5. Atau untuk mempercantik tampilan, suku yang positif kita taruh di depan. Oke. 4 akar 5 dikurangi 2 akar 3. Nah, ya. Melelahkan tetapi asyik. Ya. Capek tidak terasa, karena apa? Kita menikmati gitu ya. Akhirnya enjoy. Ya. Jadi mengerjakan sesuatu kalau landasannya senang dan kita menikmati, maka tidak akan terasa berat. Bahkan capek pun tidak begitu kita rasakan. Nah, maka landasi dengan rasa senang, rajin berlatih, dan jangan mudah menyerah dalam belajar matematika. Insya Allah Anda akan hebat. Ikuti selalu sahabat Matematika Channel dan bagikan kepada yang lain, agar yang lain juga bisa menjadi hebat seperti Anda. Berbagi kebaikan, memberi manfaat bagi sesama, itu prinsip yang kita pegang. Insya Allah itu adalah bagian dari amal soleh. Mudah-mudahan ini bisa, ya paling tidak membekali Anda untuk bisa dikembangkan melalui latihan-latihan soal. Karena tanpa Anda kembangkan melalui banyak latihan, tentu hal ini tidak akan optimal. Sampai berjumpa di edisi pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.